Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah anugerah, apalagi ketika melihat dan belajar langsung dari Rasulullah. Dan umat Rasulullah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beberapa nabi ada yang ingin menjadi umat Rasulullah. Berikut ini kami rangkum nabi yang ingin menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nabi Adam. Kisah ini bermula ketika Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam, dan kalimat pertama yang dilihat oleh Nabi Adam adalah kalimat syahadat yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah tentang siapakah sosok Muhammad itu. Lalu Allah menjawab bahwa dia Muhammad adalah Rasul terakhir atau penutup para Rasul dan Nabi. Dan dia Muhammad adalah yang paling mulia di antara semua Rasul. Umat Rasulullah juga diberikan kemuliaan atas umat-umat yang lain. Dikisahkan bahwa Nabi Adam berkata, sesungguhnya Allah memberi 4 macam kemuliaan kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepadaku. Pertama, penerimaan taubatku di Mekah, sedangkan umat Muhammad boleh bertaubat dimanapun. Yang kedua, aku berpakaian ketika melakukan dosa, kemudian Allah menjadikanku telanjang bulat, sedangkan umat Muhammad tetap diberi pakaian meski mereka durhaka kepada Allah dalam keadaan telanjang. Yang ketiga, ketika aku berbuat dosa, Allah memisahkan aku dengan istriku Hawa, sedangkan ketika umat Muhammad berbuat dosa, mereka tidak dipisahkan dengan istrinya. Keempat, aku berbuat kesalahan di surga, lalu Allah mengusirku dari surga, sedangkan umat Muhammad melakukan dosa di luar surga, tetapi Allah tetap memasukkannya ke dalam surga jika ia bertaubat. Kemudian Nabi Adam memohon kepada Allah supaya ia diberi anugerah oleh Allah, yaitu ia cukup ingin menjadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah menolak permintaan Nabi Adam. Nabi Ibrahim. Saat beliau memohon agar dapat menjadi umat Muhammad, Allah menolak permintaannya. Namun Allah menjanjikan kepada Ibrahim bahwa Nabi Muhammad akan lahir dari garis keturunannya. Selain itu, nama Nabi Ibrahim juga akan selalu disebut-sebut oleh Rasulullah dan umatnya setiap saat. Oleh karena itu, dalam setiap sholat kita selalu menyebutkan nama Ibrahim dalam setiap tahiyat, seperti yang telah Allah janjikan kepada Ibrahim bahwa namanya akan selalu disebut-sebut oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga berharap menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menjadi umatnya, Nabi Isa alaihi salam akan mengalami malam-malam Sya'ban yang penuh berkah. Ketika itu dikisahkan, saat berada di sebuah gunung, Nabi Isa alaihi salam terkagum menemukan sebuah batu permata dengan ukuran besar yang menampakkan cahaya gemerlap dan berkilauan. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, masih ada lagi makhluk yang lebih mengagumkan ketimbang batu permata. Sesaat setelah Nabi Isa meminta diperlihatkan makhluk itu, seketika batu permata besar itu terbelah. Di dalamnya seorang lelaki sangat tua sedang sholat. Usai sholat, Nabi Isa bertanya, sudah berapa lama beribadah dalam batu itu? Lelaki itu menjawab, aku telah beribadah selama 400 tahun. Nabi Isa lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih mulia dibandingkan orang yang telah beribadah selama 400 tahun di dalam batu permata ini? Allah menjawab, tentu ada. Menjelang hari akhir kelak akan datang utusanku yang terakhir, namanya Muhammad. Jika ada umatnya yang mengalami malam nisfu Sya'ban lalu melakukan sholat sunnah mutlak 2 rakaat, maka kemuliaannya melebihi orang di dalam batu permata ini. Menanggapi jawaban Allah, Nabi Isa akhirnya berkeinginan menjadi salah seorang umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Isa. Kiamat kelak, Nabi Isa akan turun dan mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.